Hai, hello viewers, welcome back my YouTube channel. Tidak terasa UTBK SBMPTN tinggal menghitung hari lagi. Lalu bagaimanakah dengan persiapan kalian untuk menghadapi UTBK SBMPTN di tahun 2021 ini? Kali ini sudah masuk tahun kedua UTBK SBMPTN di tengah pandemi, yang mana ada sedikit aturan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang membuat kalian harus lebih ekstra lagi dalam belajar maupun mencari informasi seputar UTBK SBMPTN di tahun ini. Banyak berita atau informasi beredar di luaran sana yang dapat membuat kalian merasa tidak percaya diri atau bahkan meragukan kemampuan yang kalian miliki untuk mengikuti UTBK di tahun 2021 ini. Yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kalian gagal sebelum bertarung, merasa tidak yakin sebelum mencoba. Berikut ini aku bakal ngebahas atau ngelurusin berita-berita hoax atau berita yang tidak benar seputar UTBK di tahun 2021 ini. Semoga video ini bermanfaat, so happy enjoy this video. Yang pertama, nilai UTBK gelombang pertama lebih tinggi dari gelombang kedua. Fix, pernyataan ini merupakan hoax. Sejauh ini, pihak dari LTMPT tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan seputar ini. Di sini perlu aku lurusin ke kalian bahwa bisa saja nilai UTBK gelombang pertama itu lebih tinggi dari gelombang selanjutnya, ataupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan semakin sedikit peserta menjawab benar dari soal tersebut, maka soal tersebut dikategorikan sebagai soal sulit. Sebaliknya, jika banyak peserta bisa menjawab soal tersebut, maka soal tersebut dikatakan soal dengan kategori mudah. Kita analogikan saja seperti ini. Pada gelombang pertama, ada contoh soal misalkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan X. Yang mana pada gelombang pertama hanya sedikit saja peserta yang menjawab benar. Karena kemungkinan besar orang-orang banyak yang tidak mengetahui bahwa tipe soal seperti ini bakalan keluar. Sedangkan pada gelombang kedua atau gelombang seterusnya, soal-soal ini kemungkinan besar sudah beredar luas di internet. Jadi, peserta yang belum mengikuti UTBK, akhirnya mereka nyobain dong ngerjakan soal-soal tersebut. Kemungkinan besar di gelombang kedua, karena mereka sudah tahu kalau ada tipe soal seperti ini bakalan keluar, serta memahami konsep soalnya seperti apa, maka kebanyakan peserta bisa menjawab benar tipe soal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kenapa nilai UTBK gelombang kedua lebih rendah dari gelombang pertama. Hal itu dikarenakan semakin banyak peserta yang menjawab benar suatu soal, maka soal dikatakan soal mudah. Sehingga skor untuk tipe soal tersebut bakalan rendah dan jika sedikit saja peserta yang menjawab benar, maka soal tersebut dikategorikan sebagai soal susah, sehingga skor untuk tipe soal tersebut akan bernilai tinggi. Pernyataan yang kedua, TKA hanya menjawab 7-8 soal udah aman. Eits, pernyataan ini salah besar ya, karena sistem penilaian di UTBK sekarang menggunakan Item Response Theory atau IRT. Jadi misalkan kalian menjawab benar 7-8 soal, belum tentu nilai kalian bakalan aman. Semisalkan kalian menjawab 7-8 soal, dikategorikan sulit, bisa saja kalian dikategorikan dapat skor tinggi gitu loh. Tapi jika kalian menjawab 7-8 soal tersebut dengan kategori mudah, ya kalian bakalan dapat skor rendah gitu. Jadi, buat kalian jawab aja semaksimal mungkin soal-soal tersebut, jawab aja semuanya toh juga tidak ada pengurangan nilai juga kan? Di poin yang ketiga, sekolah unggulan bakal dapat banyak kuota di UTBK dibandingkan dengan sekolah biasa. Eits, menurut aku pribadi, pernyataan ini salah besar ya, karena tidak ada aturan atau pernyataan dari pihak LTMPT yang mengatakan bahwa sekolah unggulan bakal dapat kuota lebih banyak daripada sekolah biasa. Yang menentukan kalian lulus atau tidaknya pada SBMPTN ya memang murni dari kemampuan kalian dalam menjawab soal-soal, bukan dari mana asal sekolah kalian ya.
Mau kalian dari sekolah unggulan ataupun kalian dari sekolah akreditasi C sekalipun, peluang kalian untuk lolos SBMPTN itu sama. Lain halnya dengan SNMPTN. Kalau pada SNMPTN, pernyataan ini memang benar. Hal ini kalian jumpai pada saat awal pendaftaran SNMPTN, yang mana semakin bagus akreditasi sekolah kalian, maka akan semakin banyak peluang atau kuota yang bisa membuat kalian diterima di kampus impian kalian ya. Di poin yang keempat, jika sudah diterima melalui jalur SBMPTN, maka tidak bisa mengikuti jalur mandiri. Nah, jika kalian mendapatkan berita atau kabar seperti ini merupakan fakta. Semisal, jika kalian keterima SBMPTN, maka kalian tidak bisa mendaftar mandiri PTN lagi. Tapi, pernyataan ini kembali lagi kepada masing-masing kampus yang akan kalian tuju. Karena tidak semua kampus menerapkan sistem ini ya. Logikanya, jika kalian sudah keterima jalur SBMPTN, mau kalian ambil atau kalian tidak ambil jurusan yang kalian sudah dinyatakan keterima tersebut, data kalian sudah terekam di database-nya LTMPT, yang mana jika kalian ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti Mandiri PTN, yang mensyaratkan hanya peserta yang belum keterima di SBMPTN saja yang mendaftar, maka otomatis kalian bakalan gagal ya. Karena sebagian kampus menggunakan nilai hasil UTBK kalian untuk mendaftar mandiri PTN. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa universitas yang menerima jalur mandiri meskipun kalian sudah keterima di jalur SBMPTN. Contoh, katakanlah, misalnya di Universitas Gadjah Mada. Jika kalian sudah lulus di SBMPTN, maka kalian tidak bisa mengikuti mandiri PTN. Karena kemungkinan jalur seleksi mandiri di UGM ini misalkan ya, katakanlah jalur mandiri tersebut menggunakan nilai hasil UTBK kalian, sehingga kalian yang sudah dinyatakan lolos UTBK atau SNMPTN tidak bisa mendaftar di mandiri PTN. Tapi lain halnya jika kalian ada di Universitas Tanjung Pura. Misalkan kalian sudah lulus UTBK SBMPTN, tetapi kalian ingin mendaftar lagi di mandiri PTN-nya, tidak masalah, kalian bisa mengikuti mandiri tersebut selagi syarat dan ketentuannya mengisyaratkan bahwa yang bisa mengikuti mandiri PTN hanyalah peserta yang tidak dinyatakan lolos SBMPTN. Jadi, pesan dari aku, sebelum kalian memilih jurusan di SBMPTN, maka pertimbangkanlah benar-benar atau pertimbangkanlah sebaik mungkin jurusan yang akan kalian ambil tersebut. Ketika kalian sudah dinyatakan lulus, kalian tidak berubah pikiran untuk memilih jurusan yang lainnya. Jadi, kalian harus riset terlebih dahulu jurusan yang bakal kalian ambil tersebut, pelajari seperti apa mata kuliahnya, berapa UKT-nya, dan ketika kalian sudah lulus kuliah nanti, bakalan kerja apa dan kerjanya di mana. Di poin yang kelima, pada saat UTBK wajib menggunakan pakaian putih hitam. Dress code atau pakaian yang digunakan pada saat pelaksanaan UTBK itu bebas rapi ya, diutamakan memakai kemeja berkerah. Jadi, wajib menggunakan pakaian putih hitam pada saat pelaksanaan UTBK itu adalah hoax. Pakaian saat tes UTBK itu diwajibkan bebas rapi dan berkerah. Untuk laki-laki dan perempuan menggunakan kemeja berkerah, untuk warnanya bebas, boleh kemeja panjang atau pendek, boleh bermotif ataupun kemeja polos. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menggunakan kaos oblong, celana sobek-sobekan, dan menggunakan sandal. Di poin yang keenam, lokasi UTBK harus sesuai dengan kampus yang kalian ambil. Misalnya, jika kalian mendaftar hukum UGM pilihan pertamanya dan hubungan internasional UGM pilihan keduanya, maka kalian harus wajib tes UTBK di kampus tersebut. Stop, ini hoax, karena di kampus manapun tujuan kalian, ketika UTBK SBMPTN kalian bebas menentukan tempat di mana kalian mengikuti UTBK-nya. Saran dari aku, pilihlah tempat untuk mengikuti tes UTBK di mana kalian berdomisili ya. Karena apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, membuat ruang gerak kita menjadi lebih sempit dan harus banyak protokol kesehatan yang harus dilakukan jika kita mau berpergian jauh. Kalian juga harus menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pihak penyelenggara
seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan selalu menggunakan hand sanitizer. So, sekian video ini, semoga bermanfaat. See you next video.